Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Permana dari kelas A, Manajemen Magister Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjawab mengenai tugas UTS, yaitu tugas nomor 1 di mana jelaskan dan kemukakan 5 faktor yang menimbulkan risiko SDM yang mempengaruhi kinerja karyawan dan kemukakan dengan memberikan contoh dalam organisasi yang berbeda. Contoh organisasi publik atau organisasi bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu di mana uh, ada 5 risiko, yaitu risiko kompetensi, yang kedua risiko kesehatan dan keselamatan kerja, yang ketiga risiko perputaran karyawan atau turnover karyawan, yang keempat yaitu risiko ketidakpatuhan dan etika, yang kelima risiko budaya dan keterikatan. Di sini saya akan menjelaskan terkait 5 faktor yang menimbulkan risiko dalam sumber daya manusia ini. Yang pertama itu risiko kompetensi. Ini risiko yang terjadi ketika keterampilan atau pengetahuan karyawan tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau perkembangan teknologi. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, organisasi publik. Ini contohnya di sebuah dinas kependudukan, staf yang tidak menguasai sistem digitalisasi data terbaru dapat menyebabkan antrean panjang dan kesalahan input data warga. Yang kedua, organisasi bisnis di mana contohnya itu di software house. Ini pengembang yang tidak memperbarui keahliannya dalam bahasa pemrograman terbaru yang menghasilkan produk yang lambat dan kalah saing dengan pasar saat ini. Yang kedua itu di mana resiko kesehatan dan keselamatan kerja atau bisa kita sebut K3. Ini resiko yang berkaitan dengan gangguan fisik maupun mental karyawan akibat lingkungan kerja atau beban yang sangat ekstrim. Ini dari organisasi publiknya sendiri, contohnya itu di mana petugas pemadam kebakaran tidak dibekali alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar nasional Indonesia. Ini berisiko mengalami kecelakaan kerja yang secara langsung menurunkan juga secara efektivitas tim dalam merespon keadaan darurat. Dalam contoh organisasi bisnisnya yaitu contohnya karyawan di bagian produksi pabrik, di bagian manufacture yang bekerja lembur secara berlebihan tanpa prosedur keamanan yang ketat, berisiko mengalami kelelahan fisik yang meningkatkan angka cacat produksi atau reject. Nah, yang ketiga ini di mana risiko perputaran karyawan atau turnover dari karyawan itu sendiri. Ini di mana faktor yang menimbulkan risiko itu di mana kehilangan karyawan atau tingginya angka pengunduran diri dari karyawan yang mengakibatkan hilangnya institutional memory dan biaya rekrutmen yang tinggi kembali untuk perusahaan tersebut. Jadi dari contoh organisasi publiknya sendiri yaitu pengunduran diri mendadak dari seorang tenaga ahli contohnya di kementerian dapat menyebabkan proyek pembangunan infrastruktur secara nasional ya bisa terhenti sementara karena sulitnya mencari pengganti dengan pemahaman birokrasi atau secara teknikal yang setara. Yang kedua ini dari organisasi bisnisnya itu contohnya seperti kita contohkan seperti startup yang kehilangan manajer penjualannya karena direkrut kompetitor hijack bahasanya, hijack oleh perusahaan lain. Ini di mana akan mengalami penurunan target omset dan hilangnya hubungan baik dengan klien utama. Yang keempat, yaitu di mana resiko ketidakpatuhan dan etika atau bisa kita sebut compliance dan ethical risk ya, di mana resiko ini muncul akibat pelanggaran aturan, korupsi, atau perilaku tidak etis yang merusak reputasi dan operasional dari perusahaan itu sendiri. Contohnya ini dari organisasi publik yaitu adanya praktik pungutan liar atau pungli oleh oknum di kantor pelayanan perizinan ya. Resikonya di mana ini bisa mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat dan menurunkan indeks persepsi integritas di instansi tersebut. Dalam organisasi bisnis sendiri, ini contohnya seperti case di mana karyawan bagian pengadaan atau procurement ini di dalam suatu perusahaan retail menerima suap dari pemasok atau dari supplier tersebut. Nah, ini dapat mengakibatkan perusahaan dapat mendapatkan barang dengan kualitas rendah namun harga yang tinggi. Yang kelima ini
Yang terakhir, itu di mana resiko budaya dan keterikatan. Risiko ini timbul dari rendahnya motivasi, konflik internal, atau ketidakselarasan antara nilai individu dengan nilai organisasi atau core value dari organisasi tersebut. Ini ada dua contoh dari organisasi publik sendiri itu di mana budaya kerja yang terlalu kaku, senioritas yang tinggi, dan berlebihan di dalam sebuah instansi pemerintah yang dapat mematikan kreativitas staf muda. Contohnya ketimpangan antara Gen Boomer dan Gen Z. Ini sehingga inovasi pelayanan publik menjadi mandek. Yang kedua dalam organisasi bisnis itu sendiri, ini contohnya adanya ketidakadilan dalam pemberian bonus di sebuah bank swasta. Ini dapat menciptakan kecemburuan antara karyawan dan karyawan lainnya yang berdampak pada penurunan kerja sama tim dan kualitas layanan kepada nasabah bisa menurun juga. Bisa disimpulkan secara garis besar, ini mitigasi terhadap kelima faktor tersebut yang sangat krusial menurut saya. Pada organisasi publik, ini dampak resikonya lebih menekankan pada penurunan kualitas layanan masyarakat. Sedangkan pada organisasi bisnis, dampak utamanya adalah penurunan profitabilitas dan daya saing pasar. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari soal nomor 2, di mana paparkan kemungkinan-kemungkinan alternatif dalam mengatasinya dengan mengemukakan berbagai teori yang mendukung. Di mana seperti yang penjelasan sebelumnya terkait risiko SDM yang telah dipaparkan, saya akan menjelaskan beberapa strategi mitigasi yang berlandaskan pada teori manajemen organisasi sumber daya manusia yang telah dipelajari. Yang pertama itu pengembangan kompetensi berkelanjutan. Yang kedua, penguatan sistem manajemen keselamatan dengan kesejahteraan. Yang ketiga, strategi retensi dan perencanaan suksesi. Yang keempat ini ada di internalisasi etika dan pengawasan transparan serta transformasi budaya dan kepemimpinan. Di mana yang pertama ini saya akan menjelaskan terkait pengembangan kompetensi berkelanjutan. Untuk mengatasi resiko kompetensi ini, organisasi harus beralih dari pelatihan reaktif ke pengembangan yang strategis. Seperti contohnya yaitu alternatif solusi, di mana melakukan training needs analysis, di mana secara berkala dan menerapkan program upskilling dan reskilling. Ini teori pendukungnya itu seperti resource based view (RBV). Menurut Barney, keunggulan kompetitif dalam organisasi ini bergantung pada sumber daya yang bernilai langka dan sulit ditiru. Investasi pada kompetensi manajemen SDM ini sebagai aset strategis yang tidak mudah digantikan oleh kompetitor lainnya. Yang kedua ini ada juga teori di mana teori human capital. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan atau pelatihan adalah investasi yang secara langsung juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi itu sendiri. Yang kedua ini penguatan sistem manajemen keselamatan dan kesejahteraan. Untuk mengatasi risiko K3 yang sebelumnya telah dipaparkan, ini adanya pendekatan ya tidak hanya pada fisik tapi juga psikis dari karyawan itu sendiri. Alternatif dari solusinya itu seperti implementasi standar ISO yang 4501 atau sistem manajemen K3 yang dalam penyediaannya ini berisikan program kesejahteraan mental atau Employee Assistance Program. Teori yang mendukung dari alternatif solusi tersebut yaitu di mana teori Job Demand Resource atau GDR model, di mana teori ini menjelaskan bahwa jika tuntutan pekerjaan atau demands terlalu tinggi tanpa dukungan sumber daya dari yang ada yang cukup, ini karyawan mengalami burnout atau ya kita bisa menyeimbangkan keduanya atau yang akan memitigasi resiko kesehatan mental dan fisik dari karyawan tersebut. Yang teori pendukung kedua yang bisa mendukung dari alternatif solusi tersebut yaitu Herzberg two-factor theory, di mana kondisi kerja yang aman dan sehat termasuk dalam hygiene factory.
Jika faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas dan kinerja menurun drastis. Yang ketiga ini strategi retensi dan perencana suksesi, di mana untuk memitigasi resiko perputaran karyawan atau turnover-nya itu sendiri, fokus perusahaan harus diberikan pada keterikatan karyawan, di mana alternatif solusinya yaitu memberikan paket kompensasi yang kompetitif, jalur karir yang jelas, melakukan succession planning atau posisi-posisi kunci untuk karyawan itu sendiri. Ini bisa didukung dari teorinya, di mana teori ini social exchange theory, di mana hubungan antara karyawan dan organisasi didasarkan pada timbal balik atau transaksional, di mana jika organisasi memberikan penghargaan dan perhatian yang adil, karyawan akan merasa berhutang budi dan memilih untuk tetap tinggal atau loyal. Yang kedua ini bisa didukung juga dengan teori ekspansi teori atau VROOM. Karyawan akan bertahan dan berkinerja tinggi jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan imbalan atau promosi serta bonus yang mereka inginkan. Yang keempat, internalisasi etika dan pengawasan transparan, di mana untuk mengatasi resiko ketidakpatuhan dan etika diperlukan sistem kontrol yang kuat dan budaya integritas pastinya. Ini alternatif solusinya yaitu dalam penerapan whistleblowing system. Ini audit kepatuhan rutin dan sosialisasi kode etik atau code of conduct. Ini teori yang mendukung kegiatan solusi tersebut, di mana ada dua, yaitu agensi teori. Ini teori yang membahas konflik kepentingan antara pemilik atau prinsipal dan pengelola, karyawan ataupun agen. Dengan sistem pengawasan dan insentif yang tepat, perilaku menyimpang agen dapat diminimalisir. Serta yang kedua ini, Good Corporate Governance atau GCG, di mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi bertindak sesuai koridor hukum dan moralnya dari karyawan itu sendiri. Yang terakhir itu, yang kelima, transformasi budaya dan kepemimpinan. Untuk mengatasi resiko budaya dan keterikatan itu sendiri, peran pemimpin menjadi sangat sentral dalam menyatukan visi perusahaan itu sendiri. Solusi alternatif yang diberikan yaitu kita harus menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dan melakukan survei employee engagement secara rutin untuk menyerap aspirasi-aspirasi dari karyawan itu sendiri. Teori yang mendukung hal tersebut bisa ada dua juga, di mana teori tersebut yaitu transformational leadership theory. Ini teori di mana pemimpin yang transformasional mampu menginspirasi karyawan untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi, sehingga memperkuat budaya kerja itu sendiri. Yang kedua, organizational culture theory atau dari Shane, uh, budaya adalah pola asumsi dasar yang dipelajari oleh kelompok. Dengan mengelola asumsi dasar, ini melalui komunikasi yang efektif, risiko konflik internal dapat ditekan. Jadi, dari dalam hal tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam mitigasi untuk uh, untuk dari soal tersebut itu sangatlah penting. Berikut jawaban dari nomor 2-nya. Akan menjelaskan mengenai soal nomor 3, di mana kemukakan risiko SDM yang terjadi di organisasi tempat saudara bekerja dan apa solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi atau memperkecil risiko tersebut. Kemukakan dengan contoh beserta teori yang mendukung. Untuk baik, di sini saya akan menjawab mengenai soal nomor 3 tersebut. Untuk saya sendiri bekerja di PT Daria Varia Laboratoria, perusahaan terbuka, di mana perusahaan tersebut berjalan di bidang farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko yang ada di perusahaan saya dengan saya akan menjelaskan mengenai solusi dan teori pendukungnya. Di mana pertama itu ada di risiko kepatuhan standar. Di
PT Derivaria sendiri dalam industri farmasi, ini resiko terbesar adalah kegagalan SDM dalam mematuhi CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, atau juga bisa lebih dikenal dalam Good Manufacturing Practice atau GMP. Ini contohnya, karyawan di bagian produksi melakukan kelalaian kecil dalam sterilisasi atau pencatatan batch produksi dalam obat yang akan diproduksi. Hal ini beresiko menyebabkan penarikan produk atau recall yang merugikan finansial dan reputasi perusahaan itu sendiri. Solusinya, ini melakukan sertifikasi ulang secara berkala dan audit kompetensi mendadak di lini produksi. Penggunaan sistem digital untuk monitoring kepatuhan atau e-compliance dapat memperkecil faktor human error itu sendiri. Teori pendukung dari solusi tersebut, dari resiko tersebut, ini ada di Total Quality Management atau TQM, di mana menekankan bahwa kualitas adalah tanggung jawab seluruh anggota organisasi. Setiap individu harus memiliki kesadaran bahwa kesalahan kecil di hulu akan berakibat fatal di hilir. Seperti itu. Dan yang kedua, ini adalah risiko kelangkaan bakat khusus atau talent scarcity risk, di mana industri farmasi membutuhkan tenaga ahli spesifik seperti apoteker klinis, ahli bioteknologi, dan peneliti R&D atau Research and Development yang kompeten. Ini contohnya kesulitan mencari tenaga ahli seperti R&D untuk mengembangkan formula obat seperti obat generik baru yang lebih efisien, yang menyebabkan proyek pengembangan produk itu sendiri tertunda dibandingkan kompetitor. Untuk solusinya itu sendiri, membangun talent pipeline, di mana melalui kerjasama dengan universitas terkemuka seperti universitas-universitas yang bagus, ini melakukan program sendiri terkait program beasiswa ikatan dinas untuk bagi mahasiswa berprestasi, seperti itu. Teori pendukungnya itu sendiri ada di Human Capital Theory, di mana memandang bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan staf ahli akan meningkatkan nilai ekonomi perusahaan melalui inovasi produk yang dihasilkan. Yang ketiga, yaitu resiko etika dan integritas pemasaran, di mana resiko ini muncul pada divisi medical representative atau medrep yang berinteraksi langsung dengan tenaga kesehatan. Contohnya, adanya oknum pemasar yang melakukan praktik gratifikasi atau memberikan informasi yang berlebihan secara misleading kepada dokter demi mengejar target penjualan yang melanggar kode etik perusahaan dan regulasi pemerintah. Solusinya, implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi atau CRM untuk memantau aktivitas lapangan dan memperkuat pelatihan etika profesi secara rutin. Untuk teori pendukungnya sendiri yaitu ada di teori agensi, di mana terdapat potensi konflik kepentingan antara agen atau karyawan pemasar itu sendiri, karyawan marketing, dan prinsipal dari perusahaan. Solusinya adalah penyelarasan sistem insentif yang tidak hanya berbasis volume penjualan, tetapi juga pada kepatuhan etika itu sendiri. Yang keempat, risiko kehilangan pengetahuan teknis atau knowledge management risk, di mana industri farmasi itu berbasis pengetahuan. Risiko muncul staf ahli senior pensiun atau berpindah kerja tanpa ada transfer ilmu. Ini contohnya seorang manajer kontrol kualitas atau QC yang memahami detail teknis mesin produksi tertentu selama 20 tahun ini pensiun, dan staf penggantinya tidak memahami bagaimana teknikal dari pengelolaan QC itu sendiri. Teknis ini tidak tertulis di dokumen formal juga. Ini solusinya sendiri itu bisa kita terapkan strategi knowledge sharing atau melalui internal coaching dan mendokumentasikan seluruh prosedur teknis ke dalam sistem manajemen pengetahuan perusahaan atau institutional memory. Dalam teori pendukungnya itu ada di Organizational Learning Theory dari Chris R. Gries, di mana
organisasi harus menjadi tempat di mana pengetahuan tidak hanya dimiliki individu, tetapi ditransfer menjadi pengetahuan kolektif agar perusahaan tetap resilience terhadap pergantian personal. Seperti itu. Untuk memperkecil resiko ini secara sistematis dari Varia, selaku tempat saya bekerja ini harus memastikan bahwa key performance indicator juga ini tidak hanya berfokus pada angka penjualan atau produksi dan yang lainnya, tetapi menyertakan juga metrik perilaku dari atau behavioral metric dari karyawan itu sendiri yang mencerminkan kepatuhan terhadap standar etika dan kualitas itu sendiri. Terima kasih.